Guys, ini udah di akhir perbincangan, udah 1 jam lebih juga ternyata. Seperti biasa di Ngulik Boy, kita akan tes si Robi ini dengan tes psikopat. Tes psikopat. Semua orang pasti ada dalam dirinya tuh psikopatnya, cuman berapa persennya kita nggak tahu. Ya. Oke, psikopat itu dia gimana ya? Dia beda tipis sama pemikiran rasional. Terus dia nggak punya empati, dia nggak punya rasa takut, rasa apa gitu. Bersosialisasinya juga kurang. Oke, ini ku kasih 4 pertanyaan. Sebenarnya ada banyak nih, cuman ya aku kasih 4 aja lah gitu kan. 1 pertanyaan poinnya 25%. Kita kasih pertanyaan yang gampang-gampang. Ini pertanyaan yang sekarang udah ramai nih di artis-artis, ditanyain di Raditya Dika. Padahal aku nggak nyontek dari orang itu loh, tapi tiba-tiba pertanyaan itu keluar dengan dia maksudnya sama, versinya berbeda. Di Deddy Corbuzier juga ini. Nih, kau tinggal di sebuah apartemen, oke? Di lantai 5. Di suatu pagi lah kita bilang, suatu pagi kau keluar balkon nih, keluar balkon mau menghirup udara segar. Begitu kau lagi mau menghirup udara segar, ketengok kau ke kiri bawah ada orang lagi ngebunuh korbannya. Pas kau nengok dia, seketika dia nengok kau, tengok-tengokan kalian. Pas nengok gini kan, kau kan terkejut, kau kaget kan, diam gini kan. Pas kau lagi nengokin dia nengokin kau, dia tunjuk gini. Apa maksudnya? Mau dibunuhnya juga lah aku bang berarti. Itu ya. Ya. Itu yang dalam otakmu ya. Iya. Oke. Atau dia Apa? Atau apa? Atau dia nengok kan ada orang rupanya, habis itu dibunuh lari dia. Oh, larilah dia. Iya. Itu normal. Normal. Karena kalau psikopatnya dia gini-gini, itu dia ngitungin lantai. 1, 2, 3, 4, 5, baru dia ngebunuh lo. Gitu. Dia nggak akan ngancam-ngancam kau, nggak, dia cuma menyelesaikan aja deh. Gitu. Aduh. Dia bebas, dia aman. Pertanyaan kedua yang sering menjebak. Nih, pertanyaan kedua nih. Kau tahu mesin air minum yang pakai uang goceng dimasukin gini? Biasa ada di bandara, di stasiun. Ya. Mesin gitu, masuk uang goceng tapi jatuh dia. Ya. Tapi di mesin ini nggak ada harga, nggak ada label tulisan, nggak ada merek. Yang ada cuman warna. Warna putih, bening, sama merah. Kau pilih yang mana? Putih. Yang putih ya, bukan bening. Bukan bening. Itu. Ya. Benar. Putih, bening, merah. Putih, bening. Putih. Ya. Kenapa? Kalau nggak susu. Tapi kalau itu juga bisa. udah mulai bimbang. Karena kalau mirip bening nggak belum tentu air putih. Ya pokoknya gitulah. Ya. Putih. Ya bisa aja putih itu belum tentu susu. Bisa aja tua. Iya juga. Tapi seenggaknya masih bisa ditenggak. Ya bening juga bisa ditenggak. Iya juga. Tapi putih bang. Yakin putih ya? Udah fix ya? Fix. Ini orang kedua yang lolos nih. Itu normal. Normal kan? Kau tahu semua orang jawab apa? Apa? Bening. Kok bening? Bening kan air putih. Iya. Mereka beranggap netral loh, itu bening. Padahal itu psikopat. Iya. Kenapa? Karena psikopat ini dia tidak mempunyai rasa. Oh iya. Jadi bening itu tidak mencerminkan rasa apapun. Oh udah tahu ini aku tesnya nih, caranya kemana? Udah tahu. Oh iya, masuk. Dia lewat. Keren. Dua dia lewat. Dan aku Yang ketiga, kita tentang rasional, sosial.
Nih, ini sosial lah ya. Dan kejadian ini sebenarnya sudah lewat. Kita sebagai penilai aja. Jadi, ada seorang wanita. Dia tinggal di sebuah apartemen tua. Udah. Di suatu hari, dia baru pulang kerja. Kecapean, letih seletih-letihnya pada saat itu. Begitu dia masuk apartemennya, tanpa sadar dia lupa nutup. Bahkan nggak tutup gini aja deh. Buka sedikit gitu. Renggang lah gitu. Dia langsung ke kamar, dia tidur, pulas selelap-lelapnya, kayak orang pingsan dia tidur. Udah. Jadi seketika tiba-tiba ada laki-laki lewat depan apartemennya, ditengok pintu terbuka, dia masuk, tengok perempuan itu tidur dengan tas mana-mana, diperkosanya. Oke, ini kejadian sudah lewat nih, kita sebagai penilai. Yang pertama, menurutmu perempuan itu salah karena lupa ngunci. Oke. Yang kedua, si pemerkosa yang brengsek. Oke, dia yang salah, laki-laki ini yang salah gitu, karena dia brengsek lah ya kan. Yang ketiga, dua-dua nggak salah. Kenapa? Karena ya perempuannya kan kecapean, dia lupa ngunci, dan si laki-laki pun tengoknya nggak ada kesempatan. Jadi mungkin kan hal itu terjadi. Yang keempat, dua-duanya salah. Jadi menurutmu yang mana nih? Perempuannya yang salah, laki-lakinya salah, dua-dua nggak salah, dua-dua salah. Dua-dua nggak salah, Bang. Gitu ya. Karena memungkinkan ya. Iya, karena posisi dia kan ngantuk, yang perempuannya. Lakinya juga sebenarnya cuma sekedar lewat, tapi karena ditengok ada peluang di internet, peluang. Jadi dua-duanya nggak salah. Oke guys, dia psikopat. Kayaknya kebalik nih. Itu pertanyaan yang susah, yang nggak bakal orang kena, dia kena. Pertanyaan yang gampang, yang bakal orang kena, dia nggak kena. Keren ini pikirannya nih. Itu psikopat. Kenapa? Karena psikopat dengan rasional beda tipis. Jadi dia bilang ya itu hal yang wajar karena memungkinkan. Tapi kalau orang normal rata-rata menjawab ya selain dari itu bisa dibilang ya nggak bisa gitu, laki-lakinya kalau ada laki-laki yang baik tengok itu buka tutup. Rata-rata ngejawab dua-dua salah. Walaupun si perempuan dia bilang lupa kunci, ya gimana pun harus tetap safety lah, namanya perempuan tinggal sendiri gitu-gitulah. Kalau aku sih lebih kayak rasional berarti kan. Mikirnya kayak yang udah terjalani selama ini kebanyakan kayak gitu. Kalau ada peluang di situ ada kejadian. Kejahatan itu bukan karena niat, tapi ada kesempatan ya kan. Orang pun sebenarnya kayak yang di jalan mau ngambil kereta itu nggak niat gitu. Sebenarnya ada yang nggak niat juga, cuman ada sekedar lewat, ada peluang diambilnya. Gitunya. Berarti pencuri kereta itu nggak salah. Salah nggak ya? Kalau dari segi kriminal salah bang, cuman dari segi peluangnya nggak salah dia karena emang ada peluang. Berarti bener sih kau. Bener kan? Aduh hancur gitu. Kena coba dia. Juga. Itu satu. Oke, ini pertanyaan yang terakhir. Apakah dia kena? Kalau misalnya remis, keluar pertanyaan kelima. Ini tentang oke, nih. Yang terakhir nih. Ini biasanya belum keluar di mana-mana sih setauku. Cuman di podcast ini aja keluar. Oke, yang terakhir ya. Kau berada di sebuah sorry. Kau berada di hutan. Tapi di situ ada rumah satu gede, besar deh. Tapi nggak ditempatin, jorok, kotor. Memang besar, rumah megah, cuman jorok deh, kotor. Jadi kau bersihkanlah rumah ini dari siang sampai tengah malam, jam 12 malam. Baru satu ruangan yang selesai kau bersihkan, ruangan tengah. Jadi udah dibersihkan, tinggal nyusun-nyusun aja nih. Waktu kau susun, kau angkat keramik, kau dengar suara sesuatu dari ruangan sebelah. Kaget, karena kaget jatuh guci tadi, keramik tadi kena kakimu, berdarah. Oke. Nah ini ku kasih 5 pilihan. Oke. Yang pertama, kau lari dari rumah, keluar rumah pokoknya, ya kan. Yang kedua,
kau ngintip ke ruangan tersebut yang asal suara tadi. Yang ketiga, kau ngambil kotak P3K, obatin luka kakimu. Yang keempat, kau ambil sapu untuk membersihkan pecahan keramik tadi, kunci tadi. Yang kelima, kau ngambil barang atau sesuatu sebagai alat, entah itu pentungan atau apa, untuk membela diri lah. Oke? Kau beli yang mana? Ngambil P3 kalau bang. Iya. Itu ya. Nah, gini. Logika lah. Kalau kaki kita berdarah-darah pun kalau nggak diobati dulu nggak ada tenaga kita tuh. Ini kita. Kalau kita bawa pentungan kaki kita berdarah. Oke. Dia psikopat. Apa lagi? Psikopat itu dia nggak ada rasa takut. Dia nggak percaya hantu. Dia nggak takut sama enemy, musuh apapun itu dia nggak takut. Oke. Jadi kalau normalnya Rob, kalau udah orang takut hantu pasti lari dari rumah. Karena itu di tengah hutan loh. Oh iya. Ya kan? Yang kedua dia ngintip. Kalau udah rasa takut walaupun kaki berdarah, normal nih ya. Kalau kaki berdarah, rasa takut itu yang pertama kali keluar, rasa sakit ini nggak terasa ini. Masih nggak terasa. Cabut aja. Langsung ya dia bisa ngintip, lalu dia ngambil barang dulu, dia nggak peduli kaki berdarah. Itu kalau rasa takut. Tapi kalau psikopat ini nggak punya rasa takut. Jadi yang ketiga sama keempat, dia ngambil P3K atau bersihkan pecahan. Dia nggak peduli, dia nggak percaya hantu. Nggak peduli aja ya. Kalau misalnya itu orang, ya kau keluar, ayo main. Gitu aja. Kalau di binatang, ya udah ajar. Iya, Nggak takut sama apapun dia. Ya, betul juga. Iya. Dia dua psikopat nih. Gila kejebak awak. Kau nih ya, yang biasanya orang nggak kena, kau kena. Yang biasanya orang kena, nggak. Agak beda nih, Balik nih agak beda. agak lain memang ini. Mikirnya di luar mainstream nih. Berarti. Oke, berarti kita kasih pertanyaan penentu. Aduh. Yang paling gampang nih, ini aku kasih yang gampang nih. Oke. Kau berada di sebuah jembatan flyover yang di bawahnya rel kereta api. Ini kalau kereta api ini ada penyeberangan lah khusus orang atau kereta aja gitu kan. Kau berada di atasnya di tengah-tengah, ada beberapa orang juga lah, ya kan, nggak kau sendiri. Nah, di lintasan kereta api itu, di ujung sebelah kiri ada orang terikat, 5 orang, terikat di rel. Kita nggak tahu dia siapa, dia nggak kenal. Sama orang berdiri yang di atas tadi pun kita nggak kenal ini siapa semua. Deh. Nah, dari sebelah kanan melaju kereta api kencang nih. Oke. Nah, ini aku kasih 2 pilihan aja nih. Yang pertama, kita tolak 1 orang dari atas. Begitu 1 orang jatuh, begitu dia nabrak 1 orang, dia pasti berhenti untuk tidak menabrak yang 5 ini. Jadi kita tolakkan untuk menggagalkan lah, ya kan? Pilihan yang kedua, biarkan aja dia melaju nabrak 5 orang ini. Kau pilih yang mana? Membiarkan kereta itu melaju nabrak semuanya. Biarkan aja ya. Iya. Kenapa gitu? Karena kalaupun diselamatkan tetap ada yang terkorbankan, Bang. Kalau ada 4 yang terselamatkan, 1 tetap mati. Terotak juga yang 4 ini. 5. 5. Nah, ini kan 5. Ini 1. Kalau kita tolakkan 1, kan 5 selamat. 5 selamat. Nah, kalau kita biarkan aja, ya 5 mati. Tetap biarkan aja kereta yang melaju. Alasannya itu tadi. Iya. Kalaupun sama-sama ada korban ini, cuman bedanya yang satu Banyaknya. Banyaknya. Kalaupun ditabrak, dilemparkan 1, keretanya pun belum tentu berhenti. Kalau di cerita ini pasti berhenti. Pasti berhenti. Pasti berhenti. Makanya tadi aku bilang ditolakkan 1, ini pasti berhenti karena aku udah nanya masinis. Bahkan dibilangnya dia selamat 2-2, cuman di cerita ini kalau ditolakkan 1, dia nabrak 1, pasti berhenti, yang 5 nggak jadi tolak. Kalau aku tetap itu membiarkan kereta melaju. Psikopat aku kan. Udah pasti. Psikopat. Enggak, itu normal. Dia udah was-was ya. Udah kutanyain bolak-balik pun dia. Itu juga keren. Itu normal. Karena alasan spesifik dari seorang psikopat, dia memikirkan jumlah. Ya. Itu dia.
5 ini kan lebih banyak dari 1. Jadi ya udah tolakkan aja 1 orang untuk menyelamatkan 5 karena 5 lebih banyak. Dia menghalalkan membunuh. Kalau dia nolak kan berarti kan yang bunuh loh, ya kan? Iya. Dia menghalalkan membunuh untuk mencapai tujuannya. Itu poinnya. Iya. Dia melakukan segala cara untuk mendapatkan hasil tujuannya. Tapi kalau dia biarkan kan yang bunuh bukan dia. Iya. Kan tapi yang bunuh. Dia nggak ada ngerasa bersalah. Ya, Gitu. tapi kalau dia nolakkan 1, Dia ada merasa bersalah walaupun dia nyelamatkan 5 orang. dia memikirkan hasil. Itu poinnya sih. Orang psikopat ini dia menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuannya tanpa memikirkan apapun. Ada empatinya atau apa gitu. Berarti si Robby Hexa ini bukan seorang psikopat. Bukanlah. Kita anak mama. Cuman pemikirannya di luar mainstream. Itu kejawab itu berarti, ya kan? Ini besok mau tanya lagi, udah beda lagi coba nih. Udah lupa. Oke guys, sekali lagi pertanyaan psikopat ini hanya sekedar hiburan semata, bukan berarti membenarkan sifat aslinya. Tapi terserah penilaian Anda. Sifat asli gua anak mama, udah. Oke Rob, terima kasih perbincangan ini. Semoga apa yang direncanakan semuanya jalan lah ya kan. Semoga cepat berakhir juga lah corona Pandemi ini. ini. Memang Biar bisa kerja, Bang. iya gara-gara pandemi ini ya. Aku pun stuck loh. Tahu, Bang, kadang aku saking rindunya aku main band. Bangun tidur nggak tahu ini pengen sebenarnya berkaca aja nih. Jadi kayak pengen pakai sepatu gitu. Mau gini-gini sendiri. Iya. Udah suntuknya tuh. Itu terapi. Kau pernah nonton film Slang? Selain nggak ada matinya. Nonton. Nah. Bolak-balik. Kau nggak terapi Bim? Ya. Untuk untuk apa namanya? Untuk apa namanya ya? Untuk menasihatin dirinya sendiri. Iya tahu. Dia sering ngomong di cermin. Nah, nggak dicermin gitu. Sering marah-marah diri dia cermin, sering memotivasi diri di cermin. Aku kayak gitu. Nah, kayak gitu. Kalau aku sih, Bang, kayak kalau misalnya ada buat sesuatu atau apa gitu yang aku nengok cermin. Cakap mau cerminnya Kenapa? kan. Gitu. Oke gitu, Bang. Oke, gitu. Tak kenapa? Memang cermin adalah teman curhat yang baik. Kau harus berubah. Macam orang gila. Itu udah aku setel tuh, Bang, aku kunci kamar biar nggak ada yang masuk kan. Nah, kayak tadi malam lah kan. Ada masalah atau apa gitu kan. Tengok ke cermin aja. Apa yang salah dalam diriku? Kau harus berubah gitu. Aku jawab sendiri gitu. Udah gitu. Aku gitu kalau udah lagi apa ya? Lagi biasanya pada saat down sih, lagi jatuh-jatuhnya. Ya ini ya. Kadang aku ngomong-ngomong di cermin itu bisa nangis loh. Aku Ya. sempat pernah kayak gitu aku loh. Aku ini lagi ngalami pas-pasnya itu, Bang. Iya. Ada Nangis aku lagi ngomong-ngomong gitu kan, nangis aku. Karena aku nengok air mata aku nangis, awak nengok air mata awak sendiri gitu. Jadi geram kan, kesal. Wah, aku harus bangkit nih, nggak bisa nih gitu-gitu. Kalau aku tuh kemarin tuh kan gara-gara kayak bangun. Tak kenapa tuh tiba-tiba nengok cermin gini sendiri. Begini. Halo semuanya gitu. Iya. Kadang kan habis mandi atau apa gitu kan. Kan dengerin lagu. Ya udah bergaya-gaya sendiri. Makanya bingung gue dan nyawa hidup gue. Gara-gara pandemi. Iya, Bang. Entah pun nanti ini memang ditunggu momen pas pandemi ini berakhir. Jadi itu anak band tuh pasti so-off semua. Iya, pastilah. Pasti. Nah, ada nanti yang entah pun ada yang main band habis itu loncat dari panggung. Wah, saking senangnya deh. Ini nggak tahu kita. Apa? Saking gembiranya. Ini tuh corona. Bener, matinya semua. Hancur. Oke guys, cukup Itulah. sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Kalau mau komen, komen aja. Kalau mau kasih masukan ide siapa yang mau di podcast. Tapi jangan digolkan kami ya. Banyak yang dibahas yang aneh-aneh. Tapi sebenarnya awak anak mama, nggak ada anak-anak aneh. Psikopat atau apa nggak tuh ya. Tolong dicatat. Oke guys, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip.